Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin, alhamdulillah kita telah menikmati umur panjang, ditakdirkan oleh Allah dengan taufiknya hadir kembali di tempat ini. Semoga Allah selalu memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita berbuat baik yang diridhai olehnya sehingga membawa karcis kita untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam hal keistimewaan yang kita punyai sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang kita baca bahwa umat sebelum Nabi Muhammad, Bani Israel khususnya, ya, mereka kalau melakukan kesalahan, taubat mereka dengan membunuh diri. Tapi kita tidak, ya, cukup dengan bertobat dengan taubatan nasuha, ya, tinggalkan itu perbuatan, menyesal dan kita berbuat baik, insya Allah Allah terima. Sehingga di dalam salah sebuah hadis Nabi kita bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hambanya selama nafasnya belum sampai di tenggorokan sini. Akhirnya kalau sudah sakaratul maut sudah nggak ada gunanya lagi, ya. Selama masih dia bernapas, masih dia bisa berpikir, masih dia sadar, apabila dia bertobat, insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Jadi jangan malas untuk bertobat, dan ketahuilah tidak perlu Anda tobat itu harus dosa dulu, nggak usah, ya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita bukan nabi, pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Dan yang baru sekarang adalah iftidau ashabil ma'asi minhum. Sebelumnya kita mengenal bahwa mereka kalau berdosa harus bunuh diri tobatnya. Lebih dari itu, bahwa kalau ada yang bermaksiat, ya, sebelum bertobatnya juga sudah dibeberkan kesalahannya. Ya, kita lihat sekarang. Qala bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaban naf'a bihi wa bi'ilmihi bid-dharain amin. Iftidahu ashabil ma'asi minhum, dibeberkannya orang-orang yang ahli maksiat daripada mereka. Jadi kalau umpamanya ada 1000 orang, berapa yang bermaksiat? Ketahuan, orang paham semua, ya. Nah, qala faqad kana banu Israil idza adznaba ahadum dzamban. Bani Israel, kalau salah seorang mereka itu ada yang berdosa, au fa'ala ma'siyatan, atau berbuat maksiat, ya. Artinya sebetulnya maksiat dengan dosa hampir sama, ya. Nah, kalau maksiat umpamanya dia meninggalkan sholat, melakukan perzinaan, ya, berdosa juga, ya. Meninggalkan sholat ya berdosa, perzinaan juga berdosa. Artinya perbuatan yang melanggar agama, ya, bermaksiat kepada Allah SWT. Kalau salah seorang mereka melakukan hal ini, fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi dari, dia akan mendapatkan di pagi harinya tertulis di pintunya, ya. Bagaimana cara penulisannya wallahu alam, kita nggak perlu nggak perlu perpanjang itu, ya. Tertulis di pintu rumahnya itu, fulan fa'ala kadza wa kadza. Misalnya dia berzina malam, si fulan bin fulan tadi malam berzina. Waduh, kalau umpamanya seperti itu, bagaimana malunya kita? Ya, fulan bin fulan membunuh, fulan bin fulan bohong, dan semuanya dijelaskan kesalahan mereka, dibeberkan kepada orang lain. Wa kafaratuha kadza wa kadza, dan balasannya ini dan ini. Kalau tadi ada yang dibunuh, ada lagi lain lagi nih. Jadi dibeberkan kesalahannya, di samping langsung hukumnya. Yang punya rumah ini fulan bin fulan semalam berbuat zina, hukumnya ini. Nanti diambil udah oleh nabinya tuh, ya, yang menguruskan soal itu. Dilaksanakan hukumannya.
Ya. Naam. Wa yara dzalika al-khass wal 'am. Berarti kan dilihat oleh semua orang. Di depan rumahnya. Ini orang berzina tadi malam. Yuk, zina nih tadi malam. Hah? Oh, ini maling nih tadi malam. Hukumnya ini. Oh, ternyata si fulan ini perampok. Ternyata si fulan ini penzina, pendusta dan seterusnya. Betapa malunya, saudara. Betapa sulitnya. Ya, sulit sekali ini. Seperti ini. Itu terjadi pada umat yang terdahulu, Bani Israel. Baik. Kembalikan sekarang kepada kita umat Nabi Muhammad. Begitu enggak? Kan tidak. Ya, orang kalau berdosa, bahkan ada orang yang melakukan perzinaan di satu saat melapor kepada Nabi, Nabi memalingkan. Bukan berarti Nabi tidak tahu soal berzina hukumnya, tapi barangkali kamu hanya main paha, barangkali kamu hanya peluk-pelukan saja, diberi jalan supaya dia bertobat kepada Allah SWT. Jangan sampai had dibangunkan, dilaksanakan kepadanya. Kan kalau had zina sudah ketahuan. Kalau dia sudah punya istri, rajam, dirajam sampai mati. Kalau belum, disambuk, cambuk, ya, ada hukumnya tentu. Jadi Nabi sekarang menghindar supaya dia bertobat kepada Allah SWT. Dan tidak dijelaskan. Kalau ada yang maksiat tadi malam, tak ada yang tahu kan? Yang tahu dia dengan Allah. Nah, di sini ada sir. Dengan ini kita paham betapa Allah muliakannya, betapa Allah memuliakan kita umat Nabi Muhammad SAW. Coba kalau begitu, apalagi sekarang nih, ya, apalagi zaman sekarang, bebas, apa namanya, zina bebas, minuman keras bebas, laki sama laki kawin, perempuan sama perempuan kawin, turunannya wallah lama betul tuh. Kalau ada laki sama laki kawin, anaknya apa sih nggak paham, ya, sebab agama nggak ada tuh, perempuan sama perempuan kawin, anaknya apa nggak tahu, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Pada Allah sudah jadikan laki buat perempuan, perempuan untuk laki. Tapi orang ada yang milih yang lain. Siapa yang memilihkan mereka? Syaitan. Ya, yang memilihkan mereka adalah syaitan. Baik. Umat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nggak ada yang tahu. Seolah-olah kita dianjurkan buru-buru bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal umat Muhammadiyah, adapun umat Nabi Muhammad, nggak dipasang di depan pintunya dosanya apa, nggak dijelaskan kepada orang dosanya apa, tidak, ya. Fa inna Allah tafaddala 'alaiha bis-satr. Allah memuliakan kita dengan menutup kesalahan kita. Ini Allah memuliakan kita, saudara. Jangan Anda berasa, oh, Anda pinter, soalnya Anda melakukan ini di puncak, istri saya nggak tahu, bapak saya tak tahu. Bukan itu yang menutup Anda, Allah. Anda tidak pintar. Allah bisa aja buka. Waktu dia berbuat di hotel, digerebek sama polisi, ada nggak? Ada nggak yang begitu? Ada. Kenapa? Karena yang menjaga hakikat satar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kepintaran Anda, bukan. Allah itu yang tutup Anda. Kita nggak ketahuan nih korupsi, bohong, zina, mabuk, bukan kepintaran Anda menutup, bukan, Allah menutup Anda. Kalau Allah mau buka sekali, gampang, dengan mudah. Nah, itu saya buktikan tadi. Betapa banyak orang yang melakukan perbuatan tidak baik di hotel misalnya, datang polisi. Itu bukan hanya sekedar polisi, tapi Allah menginginkan terbuka dia. Kalau begitu Anda syukuri nikmat ditutupnya kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Umat yang lalu seperti itu, langsung dijelaskan, dibeberkan. Nggak pakai digerebek lagi, dibeberkan. Ya? Baik. Allah memberi kenikmatan kepada kita, ditutup kesalahan kita. Baik. Kemudian kama thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalil yang menerangkan tentang hal ini adalah kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Baik, saudara, masalahnya adalah kesalahan kita ditutup oleh Allah. Ada pengampunan dari Allah, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat yang lalu tidak.
Itu ada catatannya. Jangan Anda langgar. Dilihat dari segi ini, orang yang bermaksiat nanti, kan kita sudah ditutup sama Allah, ada dua macam. Ada orang yang tahu diri salah, dia salah. Ada orang yang tahu diri dia salah, merasakan kesalahannya, dia diam. Karena kesalahan itu kan jelek. Kenapa orang yang zina ngumpet? Jelek. Kenapa orang yang nyuri ngumpet? Jelek. Setiap perbuatan jelek itu dosa biasanya. Nggak mau dilihat orang. Tapi kan kita punya siapa? Raqib Atid. Nggak bisa lari. Allah yang menguasai semuanya. Kenapa Allah kirim Raqib Atid? Allah nggak kuasa, tapi menunjukkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu hebat. Hah? Nah, baik. Jadi terbagi dua orang. Ada orang tahu diri, ada orang kurang ajar. Gimana, Bib? Orang tahu diri dan orang kurang ajar. Nah, orang yang tahu diri kalau dia berdosa, diam. Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afa. Semua umatku yang melakukan dosa apapun apabila dia bertobat kepada Allah dan diterima tobatnya, diampuni. Selama belum dilaksanakan kalau umpamanya zina di jam alih had, ya, batasannya, ya, dimaafkan. Dosa dia dengan Allah dimaafkan. Kan dosa ada terbagi tiga. Ada dosa yang tidak diampuni, itu dosa menyekutukan Allah, nggak diampuni itu siapapun orangnya. Ada dosa yang diampuni oleh Allah. Apa itu? Dosa Anda dengan Allah Subhanahu wa taala selain syirik. Ya, berzina, nggak sholat, nggak puasa, itu dosa sama siapa? Sama orang tua, sama mertua, sama guru? Bukan, sama Allah. Masih bisa diampuni oleh Allah ketika kita minta ampun dengan benar. Ada dzambun la yatrukuhullah, yang ketiga ini dosa nggak ditinggalin oleh Allah. Dosa siapa? Dosa kita dengan kita. Kecuali dengan minta maaf, minta ridhonya. Jadi kalau kita lihat yang paling bahaya nih, dosa syirik dan dosa yang tidak ditinggal oleh Allah, yaitu dosa antara kita dengan kita. Makanya ulama sholihin salafun salih paling takut dengan urusan orang. Kenapa nggak ditinggal? Kalau kita belum minta maaf. Kembali yang sedang kita bahas, bahwa ada orang tahu diri, diam kalau berdosa. Ada orang kurang ajar. Bahasa sekarangnya mungkin saya salah, demonstrasif, terang-terangan tuh maksiat. Bagiannya apa nih orang yang macam ini nih? Apa bagiannya? Kita lihat, kita teruskan nih hadis. Ya, setiap umatku, kata Nabi Muhammad, akan dimaafkan kecuali al-mujahirin, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang suka menjelaskan maksiatnya setelah dia bermaksiat atau terang-terangan dia bermaksiat, seolah-olah Allah nggak ada, seolah-olah dia kuasa. Mabok depan orang, melakukan maksiat di depan orang. Ada nggak yang begitu? Banyak. Yang buka aurat di depan orang, maki-maki orang nggak salah di depan orang, mukul orang nggak salah. Ini kan maksiat semua. Ini mujahirin nih. Baik. Jadi yang sengaja dia memperlihatkan kemaksiatannya. Yang lebih bahaya lagi, orang nggak tahu dia ngomong. Orang nggak tahu dia maksiat, dia ngomong. Diterangkan oleh Nabi. Contohnya, wa inna minal jihar, daripada orang yang suka terang-terangan berdosa, demonstratif dia berdosa tuh, seolah-olah nggak ada salahnya. Termasuk dari orang-orang yang terang-terangan berdosa ini, walaupun tadinya tidak terang-terangan, adalah dia nggak terang-terangan, tapi jadi dimasukkan kepada orang yang mujahirin, yang tidak diampuni ini. Ya, siapa hadirin? Ayya'malar rajulu bil laili amalan thumma yusbih wa ghasatarahu Allah taala. Salah seorang manusia ini malam-malam dia berbuat dosa, bunuh orang, zina, pacaran, melakukan hal yang tidak baik, nggak ada yang tahu. Kan bagus tuh, nggak ada yang tahu, tinggal kita tobat kepada Allah. Kan dimaafkan. Tadi udah dikatakan semua akan dimaafkan dengan catatan jangan terang-terangan.
Ini termasuk terang-terangan nih. Malam dia berzina misal, nggak ada yang tahu. Malam dia nyuri, nggak ada yang tahu. Malam dia bunuh orang, nggak ada yang tahu. Malam dia biasa orang Betawi, pagi-pagi ngopi, cap bala api, biskota, ambil ngopi. Nggak lama datang temennya, dul, sini dul, ngopi bareng. Ya ajak ngopi bang. Si Dul ini nggak tahu kerjaannya, si apa nih ini si yang satu lagi si Abud, maaf kalau ada yang namanya Abud, nggak tahu nih, Dul nggak tahu kerjaannya Abud. Pakai ngomong, Dul, lu tahu nggak gua semalam? Enggak. Gua dapet cewek begini. Diterangkan dari A sampai Z. Padahal nggak tahu. Allah udah tutup, nggak ada yang tahu dia berzina semalam. Diterangkan. Kesalahannya diomongin sama orang, bangga lagi. Ya? Ada nggak yang begitu tuh? Ada nggak yang begitu? Banyak. Ya, banyak yang begitu. Ini mujahir nih, ini nggak dimaafkan nih. Berarti kalau begitu buru-buru taubat, jangan begitu lagi. Insya Allah dimaafkan oleh Allah SWT. Ya? Nah, fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Dia ngomongin. Wa qad bata yasturu rabbuh. Dia semalam ditutup sama Allah. Dia berlaku itu jam 9 malam sampai subuh nggak ada yang tahu, ditutup sama Allah. Kenapa pagi dia ceritain sama orang? Wa yusbi yakshifu sitrallahi anhu. Pagi dia ceritakan. Ini orang termasuk orang yang terang-terangan maksiat. Walaupun ketika maksiat tidak terang-terangan. Artinya saudara, kita ini manusia nggak ada yang nggak punya dosa. Kalau punya dosa jangan bangga. Ini orang bangga sama dosa. Pakai diceritain. Satu tuh model itu. Itu biasanya orang laki itu begitu. Perempuan ada nggak kurang? Perempuan nggak kurang. Ini ibu-ibu paling seneng ngomong. Mudah-mudahan ada ibu-ibu yang hadir nih. Ya. Paling seneng ngobrol tuh. Dari obrolan ke obrolan, setan masuk. Yang nggak baiknya apa coba? Dia kumpul sama suaminya. Pada cerita, suami aku begini, suami aku begini. Kalau suamimu bagaimana? Cerita tuh soal itu. Jangan bu, jangan diceritakan. Ada satu keterangan yang menerangkan apabila seseorang itu menceritakan tentang hubungannya di tempat tidur, di kamar, maka dia seperti syaitan dan syaitana. Seperti syaitan laki-laki dan setan perempuan. Itu setan kalau ketemu langsung berzina. Nah orang yang nggak ada yang tahu urusan kamarnya kok dibeberkan kepada orang, itu seolah-olah nih kamar saya, buka, silahkan anda lihat, saya bikin film. Cuman bedanya kalau film kelihatan filmnya, kalau nggak ini omongannya. Jangan ibu, jangan diceritakan itu. Demikian pula kita laki-laki juga ada yang suka begitu ceritain. Nggak usah tuh, hubungan di kamar itu hubungan anda, itu urusan anda, jangan diceritakan. Mungkin belum tentu maksiat itu, tapi nggak baik menceritakannya seperti itu, nggak bagus, tidak dianjurkan, menurunkan derajat anda. Ya, jangan. Ya. Baik, yang sedang dibahas maksiat. Kalau kita jatuh ke dalam maksiat, jangan bicara kepada orang lain kecuali memang itu ada hal hukumnya. Anda nggak ngerti, saya melakukan ini perbuatan nih, nggak benar nih perbuatan nih, gimana nih, saya nggak ngerti. Datang ke Ustaz, bukan seperti pengakuan orang-orang yang di luar Islam, bukan. Datang ke situ mau tahu hukumnya apa, saya siap untuk dihukum, itu lain. Ikrar namanya itu, ya. Tapi sebaiknya kalau kita dengan Allah, bertobat kepada Allah, nangis, minta ampun kepada Allah, jangan diceritain kepada orang lain, itu mestinya. Sebab kita sudah diberi keistimewaan oleh Allah, tidak seperti Bani Israel dibeberkan kesalahan mereka, tidak, kita ditutup. Jangan membuka rahasia Allah. Orang yang membuka rahasia Allah ini kurang ajar, berdosa, haram hukumnya, dan tidak diampuni kalau dia tidak cepat-cepat bertobat kepada Allah. Ya. Jadi kalau begitu, mumpamanya sebelum ini kita pernah begitu tuh nyeritain tentang maksiat, jangan. Tobat kepada Allah, jangan begitu lagi. Tutup. Dan mudah-mudahan kita jangan bermaksiat di depan ataupun di depan orang ataupun di belakang orang. Karena semua akan tertulis. Ya.
Nah, jadi hadirin, keistimewaan kita bahwa Allah tidak membeberkan kesalahan kita. Disuruh kita menghitung sendiri dan bertobat kepada Allah. Nikmat. Sementara Bani Israel dijelaskan, ketahuan di pintunya, nih orang yang berzina malam, hukumnya dicambuk. Ketahuan orang semua. Kalau begitu bagaimana malunya saudara? Kita tidak. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya, al-mu'akhadzatu bi haditsin nafsi mimma lam ta'malhul jawarih. Dihitungnya, ya, dihitungnya pembicaraan hawa nafsu kita, atau apa ya bahasa Indonesianya, kata-kata hati kita nih, perasaan kita yang tidak baik dihitung dosa. Kan repot tuh. Misalnya seseorang di dalam hatinya, saya ingin melakukan perbuatan ini yang nggak benar, itu dihitung dosa walaupun dia tidak melakukan. Jadi kata hatinya yang tidak diucapkan dihitung dosa. Repot nggak kalau begitu? Repot saudara. Sebab kita dalam hidup ini kadang-kadang kan ada begitu, kalau lagi kesel sama orang, beginilah, kalau dihitung habis, dosa kita banyak. Kadang-kadang setan mengganggu kita untuk melakukan ini, melakukan itu, belum dilakukan, tapi hati kita yang ngomong, itu masih dihitung. Betapa repotnya kalau begitu. Sulit saudara-saudara, ya. Nah, kita lihat Bani Israel waktu kejadian semacam itu mereka melawan, ya. Wa dzalika anna Allah Ta'ala ma ba'atha min nabiyyin wala arsala min rasulin, ya, unzila alaihi alkitab, bahwasanya Allah tidak mengirim nabi atau rasul kecuali diiringi Allah mengirim kitab. Peraturan tuh yang dibawa oleh rasul dari Allah, ya. Baik. Kemudian illa akhbarahu annahu sayuhasibu ibadahu ala ma fa'aluhu wa ma akhfauhu fi sudurihim. Dan di dalam kitab itu dijelaskan bahwa Allah akan menghitung, akan menghukum hamba-hambanya dengan apa yang mereka kerjakan, baik yang dikeluarkan ataupun di dalam hati mereka. Kan repot. Dalam hati, saya mau mukul si fulan, kan belum tentu. Mukul fulan, hitung dosa. Saya kalau bisa mau begini, enggak benar, hitung. Waduh, repot luar biasa. Baik. Fakanatul ummah ta'ti ala anbiya'iha wa rusuliha wa yaqulun. Datang orang-orang kepada nabinya, ketika tahu seperti itu, nu'akhadhu bima tahaddatsa bi anfusina wa lam ta'malhu jawarihuna. Dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, kita ini dihitung hanya dengan kata-kata hati saja, keinginan saja, tidak saya kerjakan itu kesalahan, tapi tetap dihitung. Nantangin nabinya tuh, didatengin. Nabinya Rasul didatengin tuh. Apalagi Bani Israel, paling gemar matiin nabi. Nggak ada bangsa yang paling gemar matiin nabi dan pengkhianat kayak Bani Israel, kayak Yahudi tuh. Makanya kita nggak bisa percaya sama dia orang. Ya, nabinya aja dibunuh, apalagi orang biasa. Kalau nabinya dibunuh, yang orang masih benar, pasti nggak ada dosa dibunuh, apalagi orang biasa. Lebih gampang lagi dia bunuh. Datang kepada nabinya, kenapa? Saya nggak ngerjain, cuman di hati saja ngomong, ini dihitung. Sami'na wa asana. Kalau demikian, ya kami dengar, tapi kami akan lawan. Saya akan apa namanya? Tidak akan dengar ini. Jadi melawan sudah sama nabinya. Melawan nabi berarti melawan Allah. Kita punya nggak yang macam ini? Pertama punya, tapi dimansuh, ditutup ini hukum. Kita sering tuh kalau tahlil ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Sama tuh. Langit bumi itu punya Allah. Kita pada ngaku ya. Kita pada ngaku. Orang Inggris bilang ini punya saya, orang Indonesia punya saya, orang Arab bilang punya saya. Sebetulnya punya siapa? Punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Buktinya kalau ada gempa bumi, kalau ada tsunami, kalau ada banjir, yang ngaku punyanya dia bisa apa? Bisa apa kita? Bisa apa-apa. Karena hakikatnya ini kita semua punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Yang kau keluarkan, yang kau pendam, itu diuting sama Allah. Sahabat juga bingung tuh waktu. Sahabat bingung. Sama pertanyaan mereka, ya Allah. Dalam hati dihitung. Gimana nih? Ah, tapi kita tertolong, saudara. Kita tertolong dengan ayat lain yang Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Betul itu. Kemudian kita katakan apa di dalam ayat lain? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah senang dari kita. Ya. Karena kita terima, kita dengar, dan kami bakal kembali kepada Allah, kepadamu ya Allah. Ya, nggak kayak mereka nantang nabinya. Dan langsung Allah beri jalan keluar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, nggak ada pemaksaan yang di atas kemampuan kita, nggak. Ya, itu memang di atas kemampuan kita tuh. Kalau di dalam hati masih tetap dihitung, itu di atas kemampuan kita. Nggak ada yang bisa menguasain hati, saudara. Ya, hanya Allah yang bisa. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma qala al-mu'minun. Tadi kan orang Yahudi bilang sami'na wa asaina. Kita dengar tapi kita bakal langgar. Ya? Kita kan enggak. Walamma qala al-mu'minun min hadhil ummah sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada itu. Ya. Taib. Sami'na wa ata'na wa aslamna wa amanna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya amana rasul ma unzila min rabbih amana rasul ma unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa ala akhiri. Ya, itu kalimat-kalimat yang bagus, penerimaan, menyerahkan diri kepada Allah. Allah senang itu. Ya. Ya, itu sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Tam'anahumullahu ta'ala bi'annahu tajawaza anhum hadithan nafas. Ketika umat Nabi Muhammad tidak mengatakan sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku ikut, aku taat, tidak seperti Yahudi, sami'na wa asaina, aku dengar dan aku langgar. Umat Nabi Muhammad, aku dengar dan aku taati. Apa yang terjadi? Allah memberikan keringanan kepada kita. Allah memberikan ketinggalan kepada kita. Tam'anahumullah, beri keterangan umat Nabi Muhammad. Bi'annahu tajawaza anhum hadithan nafas. Allah memaafkan kita apa-apa yang tersirat di dalam hati dengan catatan belum diamalkan. Makanya orang kalau niat tolak baru di hati nggak jadi. Niat bunuh nggak jadi pembunuh. Niat nyuri sebelum dia dikerjakan tidak jadi. Tapi sebaiknya jangan pakai niat yang begitu, saudara. Niat yang baik aja. Ngapain niat-niat yang jelek begitu? Walaupun tidak dihitung, ya kan? Jangan. Niat yang baik, ya. Biasanya kalau kita selalu niat-niat yang baik, yang keluar dari mulut kita juga baik. Baik. Selanjutnya Allah memaafkan. Hadis nafas. Ya. Apa namanya? Detakan-detakan hati kita, kerteg-kerteg hati kita. Apa sih ada bahasanya tuh, anak lupa nih bahasanya apa sih? Bukan kerteg hati, apa sih? Getaran hati, ya, itu ya. Itu nggak dihitung, ya. Selama kita tidak mengamalkannya. Illa ma'amilatil jawarih, kecuali apabila diiringi dengan pengamalan. Niat bunuh langsung bunuh, niat nyuri langsung nyuri, niat mau minum langsung minum, niat mau berzina langsung zina, baru dosa. Kalau enggak. Tapi apa
Apa artinya? Saya kepengen begini, saya kepengen begini. Yang tidak buat apa? Jangan dibiasakan kita berniat yang tidak baik. Hapuskan itu. Kalau di hati kita setan ngajak begitu, buru-buru astagfirullahaladzim. Zahiran wa batinan, gaulan wa fi'lan, dan seterusnya. Ampun kepada Allah. Ya. Ujungnya laha ma kasabat min khair wa 'alaiha maktasabat, berarti diri kita itu kalau berbuat baik daripada kebaikan, laha ma kasabat, ganjaran kalau dia berbuat baik. Salat ganjaran, puasa ganjaran, sedekah ganjaran, nolong orang ganjaran. Ya, begitu. Selanjutnya wa 'alaiha maktasabat, kalau memang dikerjakan berdosa, salah, ya dia tanggung dong dosanya. Kalau dia memang lakukan kesalahan, ya tetap dihitung kesalahannya. Tapi yang di hati tadi tidak, selama tidak dikerjakan oleh anggota badan kita. Hadirin, dari yang sedang kita bicarakan ini kan memang kadang-kadang kita kan, apalagi kalau lagi dalam keadaan susah, ada tekanan, ada ini kan, ini apa namanya, hati kita macam-macam omongannya. Ya, kalau lagi kesel sama seseorang, lagi ribut sama seseorang, lagi ribut sama istri misalnya, wah macam-macam tuh dalam hati. Awas jangan sampai keluar, bahaya. Kalau udah keluar ada hukumannya. Selama tidak keluar aman. Tapi jangan dipendam yang begitu, buang jauh-jauh. Ya, buang jauh-jauh. So bikin pusing kita tuh. Jangan. Mendingan kita mikir yang enak-enak aja dah. Ya. Jangan mikirin vaksin dulu. Susah beli vaksin, beliin terus-terusan. Ya. Bikin vaksin, mau ini orang bolim, ini udah kita kerjain aja udah. Ya. Ini Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji kita. Toh mati itu bukan karena Covid. Nggak pakai Covid mati. Ya. Orang tuh kan pada takut mati, apalagi yang kaya. Yang kaya biasanya pada takut mati, benar. Kenapa? Karena biasa enak. Makan enak, tidur enak, segala macam ada. Wah, nggak mau mati deh. Tapi nggak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu jangan ditakuti, saudara. Mati itu jangan ditakuti. Hadapi. Dengan apa? Dengan amal soleh. Itu senjata kita. Sebab ente takut, mati. Nggak takut, mati juga. Mau cari, saya mau panjang umur, ada nggak yang jual umur? Nggak ada. Yang nambah umur nggak ada juga. Nggak ada, kecuali kalau mata, itu pun jarang terjadi, saudara ya. Jarang terjadi itu. Nggak ada. Nah ini yang sekarang umur yang diberikan oleh Allah, pergunakan dengan baik. Pergunakan dengan baik. Kita sebagai manusia sadari, bukan suci. Salah, jangan kasih tahu orang. Jangan jelaskan kepada orang, tutupi, minta ampun kepada Allah, dan kita berbuat baik. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi SAW. Kalau engkau berbuat tidak baik, buru-buru berbuat baik. Kalau kita melakukan kesalahan, buru-buru barengi dengan kebaikan. Wah, saya nggak bener nih kerjaan saya, buru-buru udah sedekah, dan nolong orang, ya, bakti kepada orang tua, menyenangkan orang lain. Perbuatan-perbuatan baik ini akan menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Nutup, saudara-saudara, ngapus. Paling tidak nanti timbangan jelek, misalnya 5 kilo, timbangan baiknya 10 kilo. Kan masih menang 5 kilo, sudah pulusnya 5 tuh. Begitu. Jangan ditambah terus, saudara-saudara sekalian. Baik nggak ada, jelek terus. Kapan baiknya? Ya. Nah, kita harus sadar, ya, bahwa kita manusia yang berdosa. Kalau orang berdosa itu harus bertobat kepada Allah, harus berbuat baik. Kita perlu berbuat baik. Allah nggak perlu perbuatan baik kita, tapi kita perlu untuk berbuat baik karena Allah mengganjar perbuatan baik kita. Allah nggak perlu sholat kita, Allah nggak perlu puasa kita, tapi kita harus puasa, harus sholat. Buat siapa? Buat kita. Ya, kita harus. Walaupun Allah nggak butuh, kita harus mengerjakannya karena itu perintah Allah. Allah nggak usah ditanya, itu menanya Allah. Allah, kenapa saya suruh puasa? Enak aja ente. Ya, Allah nggak bisa ditanya, Anda boleh ditanya. Allah Maha Kuasa, Maha Agung. Ya, nah, baik. Jadi hadirin, beruntunglah kita bagi umat Nabi Muhammad SAW bahwa kata-kata hati, getaran-getaran hati yang tidak baik
ya, haditsun nafas itu dalam bahasa Arabnya yang tidak baik, selama kita tidak melaksanakannya tidak dihukum, sementara Bani Israel mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Apalagi hadirin keistimewaan kita umat Nabi Muhammad, al-mu'akhadhatu apa? Al-mu'akhadhatu 'ala al-khata' wan nisyan. Mereka kaum sebelum kita kesalahan, kelupaan tetap dosa. Repotnya tuh kalau begitu. Orang kan ada salahnya. Misal Anda senang berburu. Anda senang berburu pakai senjata. Ada buruan di sana tuh. Kira-kira 100 meter atau 50 meter. Ketika Anda akan menembak, orang lewat, yang ketembak bukan binatang, orang. Sengaja nggak tuh? Nggak sengaja. Saya naik mobil, tiba-tiba ada orang yang lewat, tabrak sama kita. Emang sengaja nabrak? Namanya tinggal sengaja. Hukumnya lain dong. Lain dengan orang, saya sini kamu pegangin itu orang, ya, diikat, digilas, itu kan sengaja namanya. Ini nggak sengaja. Dia lagi latihan box begini, makin ke belakang, nggak tahu ada orang datang, wah, kena, nggak sengaja. Lain dengan sengaja, sini kamu pukul, itu sengaja. Bani Israel tetap dihukum, sengaja nggak sengaja dihukum. Kadang-kadang lupa, kan kita manusia lupa, ada lupanya, tetap dihukum. Mari kita lihat umat Nabi Muhammad seperti itu nggak hukumnya untuk kita lihat. Al-mu'akhadhatu 'alal khata' wan nisyan. Mereka umat yang terdahulu lupa kemudian tidak sengaja, tetap dihitung dalam soal dosa dan tidak dosanya. Wa dzalika bi ta'jili uqubatihi min tahrimi syai'in min mat'amin aw mashrubin. Langsung tuh kalau berbuat salah, kadang-kadang Allah menghukum mereka dengan nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini. Kita ada nggak yang begitu? Misalnya dia berbuat salah nih, nggak boleh makan ini, berbuat dosa, nggak boleh minum ini, nggak ada dalam umat Nabi Muhammad. Tapi umat yang dahulu seperti itu, langsung diberikan hukumnya oleh Allah SWT karena kesalahan mereka. Nah, padahal kadang-kadang nggak sengaja. Nah, baik. Uqubatan ala hasabi dzalika dzambi min kibarin wa sigharin. Tergantung dosanya. Dosanya gede, hukumannya gede. Dosanya kecil, ya lebih kecil lagi. Itu umat yang dahulu. Buat umat Nabi Muhammad. Mari kita lihat umat Nabi Muhammad. Begitu nggak? Amma al-ummah al-Muhammadiyah fa innallaha wada'a anha al-khata' wan nisyan. Di dalam agama Nabi Muhammad SAW, ketidaksengajaan, kelupaan itu tidak merupakan dosa, tapi nanti mungkin bayar denda, atau dimaafkan oleh Allah, tidak berdosa. Contohnya Pak, subuh jam 4, Anda tidur jam 9, bangun jam 9 pagi, masih ada subuh nggak? Ketiduran, itu kan lu ketiduran, bagaimana? Mau dihukum? Nggak sengaja kan itu? Tidak sengaja. Anda bangun, dosa nggak dosa. Tapi kalau sengaja misalnya, contohnya lagi main bola nih, lagi main bola, subuh jam 4. Kalau tadi memang tidur dia, gara-gara habis ngaji capek, habis tahlilan, ya ketiduran. Ini nggak main catur, stare, nggak ada nggak. Padahal segitu juga, waduh, dipikir luar biasa, wah sampai begini. Nggak ada yang mikirin dosa begitu. Tapi waktu main catur, ini spion, ini padahal kayu digidiin juga habis tuh, ya kita dijajah sampai kayak gitu. Akhirnya dia gara-gara catur, gara-gara kerambol, gara-gara nonton bola, tidur jam 3, jam 4 nggak bangun jam 8. Bagaimana hukumnya? Dosa, sengaja dia dianggapnya. Lain dengan yang tadi, emang nggak sengaja. Dosa hukumnya. Tapi yang tadi yang ketiduran nggak dosa, karena dia nggak sengaja. Oh Pak Bib, saya juga ketiduran, tapi ketiduran dilihat dulu saudara. Kelupaan dan ketidurannya dilihat dulu. Yang dimaafkan oleh Allah ini, yang kelupaan dan ketiduran dilihat dulu. Lupanya bagaimana? Ya, lupanya gimana? Tadi
apa namanya, kesalahannya bagaimana, dilihat dulu. Sebab nanti orang kan bisa bermain bohong, ya. Nah, jadi nggak semua terus langsung lupa diterima, nggak bisa, dilihat dulu bagaimana lupanya. Kalau lupanya yang diizinkan oleh agama nggak apa-apa. Misalnya nih orang ngaji terus lupa sholat zuhur sampai asar, kenapa ente? Karena dia dagangnya baik, nggak dagang narkoba, nggak dagang yang haram. Hah? Orangnya baik sampai lupa, dimaafkan sekali, oke. Tobat kepada Allah, digodok salatnya, nggak berdosa. Tapi umpamanya dia salat zuhur jam 12, main musik, main gitar, main nyanyi dan segala macam, laki perempuan nyampur sampai maghrib, zuhur hilang, asar hilang, dosa nggak? Dosa. Oh, saya lupa. Enak aja ente lupa. Lupa gara-gara apa? Ya, nah, dilihat dulu lupanya. Kalau lupanya memang diizinkan oleh agama, diterima. Artinya Anda tidak berdosa, tinggal menggodok. Tapi kalau yang berdosa begitu harus langsung bayar. Misalnya Anda nih ketiduran nih karena ngaji, sholat subuh, boleh bangun bayar, itu yang terbaik. Habib, Anda nggak mau waktu bangun, Habib, Anda mau bayar nanti aja malam, boleh. Anda mau bayar besok, boleh. Anda mau bayar lusa, boleh. Anda mau bayar seminggu lagi, boleh. Emang tapi ente tanggung jawab seminggu, pahala hidup seminggu. Jangan buru-buru kerjakan. Jadi kalau emang kelupaannya, kesalahan itu memang tidak dari hal yang diharamkan oleh agama, dia boleh ngulur waktunya. Tapi kalau yang berdosa langsung harus bayar. Nggak sholat subuh gara-gara nonton bola, langsung begitu bangun dosa, dan dia harus bayar untuk sholat subuh. Lain dengan yang tadi, ngaji ketiduran, dia boleh bayar waktu itu juga dan tidak berdosa. Boleh bayar besoknya, lusanya. Tapi biasakan untuk membayar qadha itu secepat mungkin, karena kita nggak tahu umur kita, saudara-saudara. Ya, baik, kita lanjutkan. Adapun umat Nabi Muhammad, fa innallaha wada'an hal khata' wa nisyan, dimaafkan kesalahan dan ketidaksengajaan. Wa mastukrihu alaih, demikian pula yang dipaksakan. Minum oleh kamu ini minuman keras, kalau tidak minum saya tembak. Awas ya, Nabi bersabda, innallaha tajawazal an ummatil khata' wan tajawazali an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah memaafkan bagi umatku apa-apa yang dilakukannya daripada kesalahan, apa-apa yang dilakukan setelah tidak sengaja atau kesalahan, lupaan, ya, tidak sengaja, ya, khata atau kelupaan, dimaafkan. Demikian pula yang dipaksakan. Makan ini daging babi, kalau tidak saya tembak kamu. Bagaimana tuh? Buka puasa, kalau tidak buka saya tembak kamu. Itu kalau Anda nggak bisa lagi lari, nggak bisa ngelawan, nggak ada jalan lain, makan, minum, nggak masalah. Dengan catatan, misal khamar kan haram, bir haram, minum, kalau tidak saya tembak kamu. Bisa ngelawan nggak? Nggak bisa. Lari nggak bisa, nggak ada jalan lain, minum. Tapi waktu minum itu dia hatinya nangis, ya Allah saya nggak mau, terpaksa ini ya Allah. Tapi ada orang lain begitu disuruh minum, kebenaran memang gue senang nih. Nah, ini dosa tetap. Ini dosa yang begini tetap, ya. Yang tadi terpaksa tuh begitu, sambil nangis dia, bukan sambil senang, ya. Itu nggak benar kalau begitu. Ya ini dimaafkan, ya. Walaupun dia kelihatannya minum, tapi dimaafkan karena terpaksa. Suruh bilang Tuhan lebih dari satu, tapi hatinya tetap satu, nggak masalah. Bilang ini sembah sama matahari, dia nggak mau nyembah matahari, ya pura-pura dia nyembah, tapi tetap hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak apa-apa, ya, dimaafkan. Gala kama sabata fil hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu Majah wa Tabrani wa Daraqutni bi asanid jayyidah wa hasanahu An-Nawawi. Jadi hadisnya kuat tuh tadi itu. Innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Jadi Allah memaafkan ketidaksengajaan, kelupaan, tapi ketidaksengajaan dan kelupaannya ini bukan dari hal yang dilarang oleh agama. Anda ketinggalan sholat gara-gara judi, nggak bisa, tetap dosa.
Hah? Nggak bisa. Anda lupa puasa nih, puasa. Dosa nggak kita lupa puasa? Lagi puasa, makan, minum. Batal nggak? Nggak batal kalau nggak sengaja. Kalau dia lupa, nggak apa-apa. Dimaafkan. Contohnya misalnya, dia biasa pulang dari kantor, minum. Bulan puasa nih, dia minum. Beres minum, dia buka kulkas. Lihat ada apa? Onde-onde, onde-onde. Ke dapur, bikin kopi, ngopi. Lupa puasa nih, puasa. Terus habis ngopi, ngerokok. Datang istrinya, Pak, kan puasa ini. Saya lupa. Ini mah kebanyakan lupanya. Habis ke rumah sakit, saudara-saudara. Ya kalau begini mau bilang lupa gimana? Kebanyakan lupanya, saudara-saudara. Masa lupa begitu? Minum, onde-onde, ngerokok, kopi, borong warung saudara beli itu, lupa, nggak bisa yang begitu. Nggak, ini sakit saudara-saudara ya. Nggak, kalau umpamanya minum langsung stop dulu, salah itu lain. Begitu itu betul lupa ya. Nah, itu dimaafkan oleh agama. Jadi yang tidak sengaja dimaafkan. Tadi yang bunuh juga tuh, misalnya dia mau nembak binatang kena orang, nggak sengaja kan itu nggak apa-apa. Tapi bayar dia, ya membayar dia. Tapi umat yang lalu enggak, dibunuh lagi ya. Nah, jadi betapa beruntungnya kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat lupa nih ya. Lupa terus-terusan bahaya, penyakit tuh ya. Lupa terus-terusan ya. Terus ngomong nggak sengaja terus-terusan ya nggak bisa juga ya. Jadi kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, meminta kepada Allah supaya berpikir dengan baik ya. Bisa ibadah dengan baik, bertobat kepadanya selalu. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dalam kehidupan kita, tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa agama kita ini, pembawa kemudahan ya. Lebih kita kuat, lebih kuat lagi ibadah kita ya dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirilah majelis-majelis taklim ya di sini atau dimanapun untuk menguatkan iman kita, untuk menguatkan ilmu kita, sehingga kita ibadah itu tenang, tentrem, enak, faham ya. Di mana adanya? Kalau kita mengerti. Nah, pengertian ini bisa dibina dengan adanya kita hadir di majelis-majelis taklim. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.